Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Tarumanegara. Apa yang dimaksud dengan Kerajaan Tarumanegara? Menurut Prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Menurut buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara (2009.29), Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Disingaguru Jayasingawarman pada tahun 358. Dalam perkembangannya, Kerajaan Tarumanegara mencapai kepemimpinan Raja Purnawarman. Tercatat dalam Ciaruten, dalam Prasasti Ciaruten, Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu karena saat pemerintahan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Tarumanegara. Prasasti Ciaruten juga menjelaskan bahwa Kerajaan Tarumanegara menerapkan konsep Dewa Raja, yaitu raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar Raja Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman menjabat selama 358 sampai 382 Masehi. 2. Dharmayawarman menjabat dari 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman menjabat dari 395 sampai ke 434 Masehi. Wisnuwarman menjabat dari 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman menjabat dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Suryawarman menjabat dari tahun 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman menjabat dari 561 sampai 628 Masehi. Sundawarman menjabat dari 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman menjabat dari tahun 639 sampai 440 Masehi. Naga Jayawarman menjabat dari 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman menjabat dari 666 sampai 669 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut Prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1.000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaan meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan China. Perpecahan Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa. Menantunya, hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh.
Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusabawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Selanjutnya, masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman. Setelah 3 tahun berkuasa, tahta secara otomatis menurun ke menantunya, Tarusbawa. Berikut adalah faktor utama runtuhnya Tarumanegara. Serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Daputa Hyang Srijayanasa menyerang Jawa. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Hongling (Kalingga) pada abad ke-7. Prasasti Kerajaan Tarumanegara. Bisa kita ketahui bahwa prasasti Kerajaan Tarumanegara bisa berupa prasasti Ciarutan, prasasti Pasir Kolengkak, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciaten, dan prasasti Cidahiang. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Peninggalannya seperti candi, arca, dan karya sastra. Pertama, candi. Candi Situs Batu Jaya, Candi Cibuaya, arca Rajarsi, arca Wisnu Cibuaya I, arca Wisnu Cibuaya II. Karya sastra, yaitu naskah Wangsakerta.